Itu kan bahasa-bahasa provokatif bagi saya. Maka beliau menyampaikan dan marah-marah bahwa kelompoknya Kiai Imad itu dianggap apa namanya dajjal atau ya bagaimana ya itu ya dajjal itu apa itulah, itu kan nggak bener. Dan apalagi dia tuh nentang-nentang. Nah, kita ini bangsa Indonesia tetap menggunakan tata cara tasamuh, menggunakan tata cara akhlak. Maka masyarakat harus tahu apa yang disampaikan oleh mereka itu bagi kita bersama adalah pernyataan yang sangat keliru. Pak Habib Muhdar gunakanlah sikap yang arif dan bijaksana, dan para habaib yang sudah begitu sejarahnya melegenda bahwa mereka itu adalah imigran. Harus ingat, pembinaan itu di bumi siapa? Di bumi orang Jawa, di bumi Nusantara. Kamu itu hidupnya menumpang. Para penumpang Habib itu hidupnya menumpang di Indonesia. Tidak usah pula-pula. Buatlah dengan cara yang baik. Kalau memang tidak menerima dengan tesnya Kiai Imad, ya dah, carikan dalil yang pas, yang sejaman dengan dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Kiai Imad. Kitab yang dibawa itu kan namanya kitab apa, Abnaul Imam, ya dah. Abnaul Imam itu sudah dibaca, ya dah, sudah jelas, ya dah. Terima saja, tidak usah rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Penonton Studi TV dimanapun berada, semoga kalian semua sehat walafiat. Bukan hanya Kiai Imaduddin yang mendakapi perkataan Habib Muhdar yang viral itu ketika mengeluarkan kata-kata Dajjal kepada timnya Kiai Imaduddin. Ternyata juga Kiai Haji Ansori, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Thullab, turut berkomentar kepada Habib Muhdar bahwasanya perkataan itu tidak mencerminkan seorang yang beradab dan penuh provokatif, penuh dendam. Kalaulah memang tidak senang dengan tesisnya Kiai Imaduddin, tinggal bantah berdasarkan kajian ilmiah, tidak perlu marah-marah sambil mengeluarkan statement-statement kurang bijak. Kata Kiai Ansori, jangan mengaku sebagai tokoh figur dalam agama, kalaulah perbuatannya tidak mencerminkan orang yang berilmu dan beriman. Kalian semua imigran, hidup kalian numpang di Indonesia, jadi bersikaplah layaknya akhlak mulia masyarakat pribumi Indonesia. Apakah seperti itu sikap yang ditunjukkan oleh oknum Habib apabila diserang nasabnya secara kajian ilmiah? Tidak akan melawan sesuai kajian ilmiah pula. Nah, untuk itu teman-teman, kita simak penjelasan dari Kiai Haji Ansori mengenai tanggapannya atas perkataan Habib Muhdar yang viral beberapa waktu yang lalu. Berikut kita simak, ini dia videonya. Waalaikumsalam. Oh iya. Ya, terima kasih. Perlu kita sikapi karena itu bahasanya Habib Muhdar, cicitnya Habib Soleh Tanggul itu kurang prayogi bagi masyarakat Jawa Timur. Itu kan bahasa-bahasa provokatif bagi saya. Maka beliau menyampaikan dan marah-marah bahwa kelompoknya Kiai Imad itu dianggap apa namanya dajjal atau ya bagaimana ya itu ya dajjal itu apa itulah, itu kan nggak bener. Dan apalagi dia tuh nentang-nentang. Nah, kita ini bangsa Indonesia tetap menggunakan tata cara tasamuh, menggunakan tata cara akhlak. Maka masyarakat harus tahu apa yang disampaikan oleh mereka itu bagi kita bersama adalah pernyataan yang sangat keliru. Dan yang kedua kali dia harus ingat, kalau memang dia itu meyakini Soleh Tanggul itu orang alim, orang bijak, beliau selaku cicinya nggak boleh begitu tata cara untuk menyikapi hal tentang tesnya Kiai Imad. Apalagi kemarin tuh menyampaikan bahwa dia mempunyai
manuskrip pada abad 4 itu bahwa tentang hubungan Ba'lawi itu tidak putus. Mestinya kalau beliau itu menunjukkan bahwa Ba'lawi itu sambung kepada Rasulullah, harus dibuka, harus dibaca, jangan hanya ditunjukkan saja. Lah, itu tidak baik. Yang tidak baik lagi, dia itu misalkan merasa tokoh, kok ngancam-ngancam, tidak boleh lah. Kita harus menggunakan aturan Pancasila. Pancasila yang ketiga itulah adalah persatuan Indonesia harus digunakan. Ayat Al-Quran juga menerangkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berarti mereka akan menunjukkan pecah belah. Bukan Kiai Imad dan kelompoknya dan teman-temannya yang menunjukkan pecah belah. Itu salah, melanggar dari butir-butir Pancasila. Ambillah bijak dan ambillah sikap yang baik. Kalau memang mereka itu menyalahkan dari tesisnya Kiai Imad dan kawan-kawannya Kiai Imad, dianggap gerombolan dan sebagainya, kayak apa, kayak PKI gerombolan, enggak bener ya. Itu kan namanya meluruskan sejarah. Ini harus dipahami, meluruskan sejarah bangsa Indonesia, jangan sampai terjadi sejarah itu dibelok-belokkan. Yang terakhir, Pak Habib Muhdor, gunakanlah sikap yang arif dan bijaksana, dan para habaib yang sudah begitu sejarahnya melegenda bahwa mereka itu adalah imigran. Harus ingat, pembinaan itu di bumi siapa? Di bumi orang Jawa, di bumi Nusantara. Kamu itu hidupnya menumpang. Para penumpang Habib itu hidupnya menumpang di Indonesia. Tidak usah pula-pula. Buatlah dengan cara yang baik. Kalau memang tidak menerima dengan tesnya Kiai Imad, ya dah, carikan dalil yang pas, yang sejaman dengan dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Kiai Imad. Kitab yang dibawa itu kan namanya kitab Abnaul Imam, ya dah. Abnaul Imam itu sudah dibaca, ya dah, sudah jelas, ya dah. Terima saja, tidak usah rame-rame. Buatlah dengan akhlak yang baik di Indonesia ini. Indonesia adalah beradab dengan akhlak yang mulia sesuai dengan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Mari kita sikapi dengan baik, dan semuanya para oknum Ba'lawi, oknum Habib harus sadar dan tahu diri. Pembinaan semuanya itu di mana bertempat dan di mana berpijak. Ini pernyataan saya, semoga membuat hikmah bagi kita bersama, dan khususnya para muhibin. Jangan hanya mengklaim, menganggap pendukung Kiai Imad, pendukung tanya Kiai Imad adalah dajjal. Jangan. Kita ini orang Jawa, semuanya harus menggunakan patokan yang jelas. Itu saran dan pendapat saya, semoga ada manfaat. Nah teman-teman, pesan dari Kiai Haji Ansori yang barusan kita simak sebenarnya ditujukan juga kepada semua habaib yang masih berkeinginan melawan Kiai Imaduddin dengan nada-nada seperti Habib Muhdar yang sampai mengatakan dajjal kepada timnya Kiai Imaduddin, yang seharusnya tidak boleh dilontarkan oleh seorang figur, apalagi seorang yang mengaku keturunan baginda Nabi. Seharusnya seorang tokoh tidak sampai berkata demikian, meskipun kepada orang berbeda keyakinan sekalipun kita dianjurkan untuk berkata baik. Apalagi menyangkut diskusi ilmiah dan kajian ilmiah, seharusnya dilayani dengan narasi ilmiah pula. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang kurang bijak yang justru itu mengkerdilkan sosok dari orang yang berkata tersebut. Jadi kepada siapapun, baik kepada kelompoknya Kiai Imaduddin maupun habaib Ba'lawi sendiri, jangan sampai berkata kurang etis kepada satu sama lain, yang itu sama-sama orang yang beriman. Itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan video yang barusan kita simak bersama-sama, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.